Rambu Solo adalah adat sejak dari nenek moyang Toraja. Rambu Solo adalah acara pemakaman almarhum atau almarhumah atau acara kedukaan di Toraja sejak dari nenek moyang dulu. Jadi kami ada 11 bersaudara, 4 laki-laki dan 7 perempuan. Cuman sampai saat ini dari 11 bersaudara ada 1 yang sudah mendahului. Sudah punya cucu dan cicit, cuma kami tidak sempat merincis. Tapi kalau anak, menantu, cucu menantu sampai cicit itu sudah berjumlah 111. Pada bulan April kemarin lahir anggota keluarga kami yang ke-101, 101. Mana nih Dirison yang tahu nih Dirison. Sabar Kalau sapu harus temui. Kalau rangkaian adat ini pertama dibalik do tongkonan. Dorong kan kami namanya itu dah mana. Ya kan, di sana nalako majelis ikoe na pas sambayangan kidono. Puang ki puang itu suruh gatu puang na penangki puang na batang kaleki siapa na mintu madan na madiki. Apa kali nanti kan aku di bawah. Satu, dua, tiga. Angkatnya angkat satu, dua, tiga. Wah, tiga. Lagi. Anak mama yang anak mama. Ritus Rambu Solo itu tidak sama semua karena punya tatanan atau punya tangga-tangga.
Yanna susite ta tiro lante kulla atau marasan sapu randanan sarrim bone-bone sandapatina. Kenapa dikatakan sarrim bone-bone? Karena semua jenis hewan sudah lengkap. Lebih khusus ada kerbau balian, ada kerbau saleko, ada kerbau bunga, ada kerbau todi, ada kerbau lotong boko, ada kerbau soko, ada rusa, ada sapi, dan ada juga kuda. Ya, inilah termasuk adat Rambu Solo strata tinggi. Jadi semua hewan bisa dikorbankan pada acara seperti ini. Sabtu baru jam 10 kurang 5 menit. Yo, tapan tanda lama kano koran sabaya tu inat tak pernah dikuat iya to inde to ya to inde to. Jadi ada kabangan itu lagi sama dompo. Yamoto kikuara ko kita masona nasang selamat sitamu lante lubak ba atudo temo ta pamari pipa kano koranta ta patingwi tukatuan ta lante kamenomban tulai na soyanan majelis gereja jemaat Minanga bersama dengan BPK Klasis Sa dan Ulu Salu. Di pemain untuk lalu kosan Papua tu tentang syarat siamin tu kalingkan na katuanta. Dia mau atau temo sampai lagi tu pohon tua beli kami bantah. Mentireken aina Papua moyan na pihaka unang kana. Ditambai mo timi toranindo toranan belan tondok sipa akadai kumua pira kanan lolalan na inde tomate na ditandai itu sembanganongan. Kita sudah tahu bahwa sekian kerbau dipotong dan kita sudah tahu gimana bentuk lantangnya. Saya yang tidak bisa lupa bahwa almarhumah ini orangnya tegas pada saatnya dan lembut pada saatnya. Kalau dari segi usaha untuk mendidik, membiayai, menghidupi anak-anaknya, ya saya kira sangat-sangat giat, sangat-sangat ulet. Hampir tiap hari menjahit. Di Balombo juga begitu, di Bone-Bone juga begitu. Jadi menjahit itu diupah oleh, upahnya itu bukan uang, tapi natura. Natura, biasa beras, biasa padi. Kalau di Balombong kemarin itu biasa ubi. Kalau ini adik saya ini, pajak saya ini lahir di Bone-Bone. Ketika itu saya sudah mahasiswa. Mahasiswa atau SMA? Sudah mahasiswa ya? Mahasiswa. Ya, kerjanya itu untuk membantu ekonomi suaminya, bapak kami, ya dia menjahit dan upahnya itulah yang seolah dimakan, gaji itu dipakai ongkos.
Matamu terong. Ya, matamu terong itu tergantung dari keluarga, apakah 1 hari atau berapa hari. Tetapi ini dilaksanakan 4 hari karena begitu banyaknya kerbau. Banyak kerbau yang baku tanduk atau diadu sehingga memakan waktu 4 hari. Paling dirindukan itu nasihat-nasihatnya, dan itu menjadi bekal bagi kami sampai saya sampai saat ini pun ya, banyak petua-petua ya, yang termasuk kalau waktu kami sekolah belajar dengan baik ya, jangan lupa ke gereja, itu yang selalu dipesankan. Kemudian setelah saya punya anak ya, diminta untuk mendidik anak dengan baik ya. Kalau saya katakan dulu saya dididik dengan keras, boleh dikata keras ya, karena mungkin anak pertama. Untuk anak-anak saya dibilang jangan terlalu dikerasi, gitu ya. Jadi sudah agak lain ya, mungkin ya rasa anunya pada cucu kayaknya beda dengan. Saya tidak tahu adik saya ini karena ya bilang anak tapi mungkin sudah dianggap cucu, karena ya pada saat sudah besar baru dia jadi. Kalau saya terkadang saya terlalu banyak mengingat hal-hal yang sebenarnya masih rindu ya. Kalau dibilang dengan orang tua masih sangat rindu saya untuk banyak hal yang saya belum lakukan, berbuat baik untuk beliau almarhum maupun almarhumah ya. Tapi ya mungkin karena Tuhan sudah waktunya memanggil ya. Terkadang saya merenung bahwa banyak hal yang saya belum bisa lakukan yang terbaik untuk orang tua. Karena kalau saya mengingat mereka mendidik, kemudian memberikan rasa kasih sayang selama beliau ada. Ya memang kalau bapak kami ini kan terkesan kejam ya. Dia guru tapi sering marah, tegas. Tapi kalau kita kembali mengingat ya mungkin saya tidak bisa seperti ini kalau tanpa didikan yang keras dari beliau. Dan mama ini kalau saya lihat dia kepada saya sendiri ya, dia yang paling sering manjakan saya. Jadi itu yang kadang saya merasa kok saya belum banyak berbuat baik kepada almarhumah ini, tapi dia sudah pergi. Kali itu pokoknya dan itu 40 kali terjadi nyata. Nah, mereka minta kalau di bapak sakit, nama mau kata sembahyang. Kalau mama saya ini ya almarhumah, saya paling paling ingat ketika beliau itu sering, ya mungkin saya merasa ya karena saya anak bungsu paling disayang mas, semua disayang. Tapi memang saya merasakan setiap saya pulang, saya kayak gimana, rasa lebih manja begitu kepada orang tua. Meskipun saya sudah orang tua juga punya anak. Tapi memang ya karena mungkin kita sebagai anak bungsu ya, saya anak bungsu dan dia paling selalu mengingat itu. Kalau dia katakan ya waktu saya belum berkeluarga, dia bilang ya sudah kau berkeluarga dulu, punya anak dulu, baru mungkin saya sudah tidak kuat. Itu yang kadang membuat saya kayak gimana ya, mengingat bahwa orang tua ini betul-betul memperhatikan kita, mendoakan kita sehingga kita bisa baiklah dalam menjalani kehidupan ini.
masih ingat saya pada saat dia sakit ya. Memang waktu beliau almarhumah sakit ini kan dia tinggal di rumah kakak yang suster ya, yang rawat dia. Sebenarnya kalau rumah tempat dia mengasuh saya dan kakak-kakak itu di Bone-Bone. Tadi berpindah-pindah, tapi kalau saya memang besar kecil dan lahir di Bone-Bone. Nah, setelah dia sudah tua, tidak kuat lagi, kami sudah pada pergi sekolah, tinggal dia berdua. Akhirnya kakak yang di Rantepao mengambil dan merawat dia. Ya, sampai bapak pun kan meninggal di rumah, diasuh oleh kakak ya, meninggal di rumah di Talung Lipu. Nah, almarhumah juga begitu. Dia meninggal, sebelum dia pergi ya sempat sih saya datang karena kakak sudah telepon, kakak sudah menangis telepon bilang mama sudah tidak kuat. Memang ya namanya sudah tua ya, dia sudah sakit tua lah. Dan sempat beberapa kali juga dirawat di rumah sakit karena dia sakit stroke ringan. Nah, waktu itu ditelepon sehingga kita sampaikan bawa ke rumah sakit. Nah, dibawalah ke rumah sakit. Pada saat itu, kalau tidak salah 2 malam ya, hampir 2 malam di Elim. Kalau apa yang disampaikan, cuman memang sempat pegang tangan saya, karena kakak bilang ya, kalian ditunggu sama mama cepat pulang. Saya berusaha berangkat dari Jayapura, ketemu, ya sempat hari itu saya masih jawab tangan, tapi karena memang dia kondisinya sudah koma ya, jadi tidak sempat lagi apa yang mau disampaikan saat itu. Tapi saya sempat bertemu lah sebelum almarhumah menghadap kepada Sang Pencipta. Karena ini adat panjang dan banyak keluarga yang datang, sehingga acara menerima tamu itu diadakan 2 hari. Karena kalau diadakan 1 hari itu tidak cukup karena begitu banyak keluarga. Semua pengunjung duka di saat acara menerima tamu yang datang membagi duka bersama dengan seluruh rumpun keluarga itu disiapkan tempat. Makanya tempat itu yang namanya lantang disiapkan berbulan-bulan. Tetapi yang paling utama disiapkan tempat adalah Pak Tondokan. Jadi Pak Tondokan tu mak dokko salialang mak kambuno sane, si sola temai to mak aparenta, si ayo kabarung temai to 4 ale ambus karena lunat wong matua digente peto hal ku Pak tu pandita majelis, para ulama, pastor. Itu disiapkan tempat. Nah, kemudian siapapun orangnya datang melayat dan melapor di pos untuk disapa dari Tongkonan Kada atau dari protokol, semuanya disapa berdasarkan adat, paling tidak disapa dengan ucapan selamat datang di pelataran duka yang mendalam untuk membagi duka cita. Kalau ibu kami, dia memang dalam pekerjaannya dia statusnya ibu rumah tangga, tetapi dalam mendidik anak dia sangat bertanggung jawab, di mana kami semua dari 11 bersaudara itu sebagian besar
semua bersekolah, tapi ada beberapa yang mungkin satu kan, kalau tidak salah itu satu orang yang karena menikah duluan akhirnya tidak lanjut sampai kuliah. 2 orang ya. Yang paling berkesan bagi saya, ibu atau mama kami ini betul-betul dia pekerja keras karena menghidupkan atau membiayai sebanyak anak 11 itu kan tanggung jawab yang besar. Di mana bapak kami hanya seorang guru dan petani, tetapi karena tanggung jawab sebagai orang tua, kami betul-betul dididik, kemudian diberikan kasih sayang, perhatian yang besar sehingga kami dapat menyelesaikan kuliah dengan selesai dan kami bisa bekerja. Kalau bagi saya pribadi yang saya rasakan ya, kebetulan saya anak bungsu ya mungkin saya melihat bahwa banyak hal lah yang kadang rasa kasih sayangnya itu ke saya, apalagi sewaktu beliau masih ada, almarhumah masih ada, sewaktu saya belum bekerja dan belum berkeluarga, sering dia menelpon, memperhatikan, kemudian bertanya kondisi kesehatan, sangat memperhatikan lah. Karena mungkin dia merasa ya dari sekian bersaudara baru saya yang belum bekerja dan masih kuliah pada saat itu dia sering hubungi. Nah tentunya ya dia juga menyampaikan bahwa ya kamu sekolah yang baik supaya bisa kerja yang baik. Ingat orang tua susah cari uang, susah bekerja, jadi bersekolah yang baik. Itu pesannya kepada kami. Tidak terkecuali, semua dihargai. Demikian juga dengan pembagian daging dan pembagian makanan, tidak terkecuali siapapun orangnya datang, itu mendapat bagian semua. Nah, selesai besok menerima tamu, akan diarahkan Mas Sanduk. Usia sekarang itu usia tahun 88 kayaknya. 88 tahun lalu. Itu juga 88 itu kan perakiraan. Kalau orang dulu kan hampir tidak tahu tanggal lahirnya pasti karena orang tua mereka petani, buta huruf, tidak paling lahir itu pada waktu potong padi, pada waktu zaman tertentu ya, tapi pasnya tahun berapa, tapi dalam administrasi itu tertulis umurnya sekarang itu 89, meninggal tahun lalu berarti 88. Nah kalau dibandingkan dengan bapak saya itu tertulis 94 waktu dia meninggal 5 tahun yang lalu, jadi sudah 99, memang agak jauh bedanya, mungkin 10 tahunan usianya, perbedaan umur. Nah, acara Mas Sanduk itu pemotongan babi, disertai dengan pembagian daging babi, dan disertai dengan uang, kemudian sarung, kemudian kapur siri, rokok, dan lain sebagainya tergantung dari kemampuan keluarga. Persiapan kami untuk melaksanakan rangkaian adat ini memang butuh kesiapan ya.
Kalau seingat saya semenjak almarhumah pergi ya, secara adat kan memang pada saat itu kita harus bicarakan dulu secara kekeluargaan. Dan hari itu kami sekeluarga rapat kemudian menyepakati bahwa kita akan melaksanakan di bulan 6 tahun 2025. Karena almarhumah meninggal kalau tidak salah bulan 6 tahun 2024 juga ya, sekitar 1 tahun lalu. Kita sudah sepakat karena ini menyangkut adat istiadat kita ya, yang tentunya juga tidak terlepas dari keyakinan kita ya sebagai umat Kristen bahwa orang tua itu adalah harus kita laksanakan ya sesuai dengan keimanan kita, bagaimana tata ibadah dan adat itu bisa sejalan. Nah, waktu itu kita bicarakan dan kita sepakati karena perkiraan kami ya anak dan cucu dari almarhumah ya bisa berkumpul di bulan 6. Nah, puji Tuhan sebagian besar di acara ini semua ya, baik anak maupun cucu berkumpul dari semua anak dan cucu. Mungkin ada 1 dan 2 orang kurang, tapi memang persiapan kami jauh sebelumnya kita sudah siapkan ya, semata-mata bagaimana semua supaya kegiatan adat ini bisa berjalan dengan rencana yang kita sudah bicarakan di awal-awal. Demikian. Ya, mantu Nuterong itu kita sudah mulai potong kerbau, dan kerbau itu sudah dibagi berdasarkan saruan dan juga berdasarkan keluarga atau tete rampianan. Jadi ya teme rampianan di tanda bilang hiduka, di bentedong sisang sese atau misa atau dak dua. Kemudian nyeduka teme bali saron tetap di tanda bilangi. Makanya kerbau itu dibagi kepada semua rumpun keluarga dan juga kepada tongkonan atau dikatakan kadadian. Jadi ada 3 itu yang disiapkan sebelum ini. Kalau tadi sampaikan kakak ini, pertama yang kita siapkan itu kuburan. Nah, itu kita dahului kita buat. Setelah itu geser rumah tua. Nah, terus bangun tongkonan. Itu semua dilaksanakan berbulan-bulan. Setelah itu baru kita laksanakan acara Rambu Solo ini. Itulah persiapan-persiapan yang tentunya tidak hanya melibatkan keluarga kami saja, tapi keluarga besar almarhumah juga terlibat di dalamnya.
Kami betul-betul menyadari ya bahwa seluruh rangkaian acara pemakaman orang tua kami atau ibu kami yang terkasih ini tidak terlepas dari dukungan saudara-saudara, orang tua, dan bahkan masyarakat dalam lingkup desa atau Lembang Sa'adan Pasange, dan bahkan keluarga kerabat keluarga dari Lembang-Lembang tetangga juga mendukung. Dan untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, dan ya, saya kira terlebih dari itu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memungkinkan kami untuk melaksanakan acara ini. Dan kembali terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, baik secara langsung melalui tenaga, melalui doa-doa, melalui dukungan moral, dan juga melalui dukungan dalam pelaksanaan acara ini secara langsung. Kami ucapkan terima kasih. Tentu saja sebagai manusia biasa kami tidak luput dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Walaupun kami sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik, tapi tetap saja di sana sini ada kelemahan-kelemahan karena keterbatasan kami. Untuk itu semua kami mohon dimaafkan ya. Disertai doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap menyertai kita, memberkati kita dalam waktu-waktu yang akan datang, dan yang kami sangat rindukan semoga masyarakat, semoga melalui acara ini masyarakat yang mungkin tadinya dalam tanda kutip tidak terlalu akur bisa menjadi akur. Itu harapan yang terbesar dari kami selaku keluarga atau anak-anak, anak cucu dari almarhum. Lan acara Makaburu dan tu acara di Kuam Aganti, yaitu acara Maganti ditenten atau dituntun, dibaca sejarahnya mulai dari sejak dalam kandungan sampai lahirnya, sampai menikah, sampai melahirkan anak diganti namanya, masuk menerima agama diganti juga namanya, kemudian punya cucu diganti namanya, dan di saat kembali ke sang penciptanya diganti namanya. Nalami kada turuk bicara bisa buganda nakua iya teh indo batu nene ladi sondai sanga tang malusanda ladi ganti pak gantian nanda ladi sanga hei sarung kaluhana saadan dulu salu balle siosona ballo pasange bida mengkala atiku masih yang sambu rakatama tadi gaduhan ni ma bomba luang rakatama suling pak perang ini silele pemimpe kayo.
Pertama, berterima kasih terhadap segenap keluarga ya, keluarga besar yang ada di sekitar Tongkonan Rampuan ya. Kemudian terima kasih kepada segenap pemerintah ya, pemerintah yang sudah mendukung juga acara ini, khususnya tentunya kan kaitannya dengan izin dan sebagainya. Sama tadi sampaikan ya, dalam rangkaian acara tentunya tidak sempurna ya. Ada hal-hal yang kurang, karena kesempurnaan itu kan bukan ada pada kita, tapi hanya Tuhan yang memiliki. Sama atas nama keluarga lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. dihapuskan.